Wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan kepada teman-teman saya yang udah hadir di sini. Saya lihat ada beberapa kolega, kemudian juga ada beberapa teman, ada beberapa mantan mahasiswa, kemudian juga ada beberapa senior di sini. Saya lihat. Terima kasih kesempatannya, terima kasih juga sudah mampir ke sini untuk berdiskusi. Juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, jadi langsung aja. Suara saya kedengeran kan ya, suara saya? Ya, jelas sekali Mbak. Silakan. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya sudah bikin slide. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, panitia meminta saya untuk berdiskusi ya tentang atau sharing tentang bagaimana menyiapkan gizi terbaik keluarga untuk meningkatkan imun menghadapi COVID-19. Nah, pertama ini adalah topik yang akan saya diskusikan pada malam hari ini. Jadi saya mungkin lebih cocok menyebutnya diskusi ya, karena saya rasa banyak yang mungkin lebih expert ya, dan di sini saya juga masih belajar. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah hasil dari literatur review saya, karena memang COVID-19 ini juga adalah salah satu penyakit baru yang penelitian juga masih berlangsung, jadi kita juga butuh update mungkin dari penelitian-penelitian yang sedang berlangsung. Oke, jadi bisa dibilang secara garis besar yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang imunitas dan infeksi, karena menurut saya perlu juga kita tahu tentang dua hal ini, imunitas dan infeksi, sehingga nanti kalau kita misalnya mau mencoba memilih ya, atau mau menentukan kita mau makan seperti apa, kalau kita udah tahu prinsip tentang imunitas dan infeksi, maka kita akan jadi lebih wise lagi dalam mengkonsumsi bahan makanan. Kemudian yang kedua, peran makanan terhadap imunitas dalam mencegah infeksi, dan contoh menu keluarga untuk meningkatkan imun menghadapi COVID-19. Oke, jadi ini ada grafik yang sangat bagus menurut saya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fungsi imun ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk salah satunya di sini adalah nutrition and diet. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita modifikasi. Yang lainnya seperti umur, gender, genetik, hormon. Ini kayaknya kalau hormon masih bisa kita modifikasi, tapi kalau usia kita nggak bisa modifikasi kan. Jadi di sini adalah peran kita, nutrition and diet. Dan di sini bisa diibaratkan kalau kita tuh sedang bertempur ya, battle, dan kita harus tahu strateginya, how to win the battle. Kalau bisa diibaratkan coronavirus itu adalah musuh kita, kemudian imun sistem itu adalah pasukan atau pengawal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau mau memenangkan pertempuran ini, maka kita harus tahu nih musuh kita seperti apa, kemudian kekuatan yang ada di dalam diri kita, kekuatan pasukan kita itu seperti apa. Kalau kita bisa tahu kelemahan musuh, atau kita tahu bagaimana sih musuh ini strateginya menyerang kita seperti apa, dan apa yang kita punya, maka nanti kita mungkin bisa menang dalam pertempuran ini. Gitu ya analoginya. Dan yang perlu diketahui adalah saat ini tuh belum ada vaksin dan obat COVID-19 ini. Karena ini adalah virus yang baru ditemukan ya. Jadi outbreak pertama, kasus pertama itu ditemukan pada Desember 2019. Sedangkan vaksin dan obat itu dia butuh waktu supaya dia bisa diterima dan bisa diproduksi secara massal dan diterima oleh banyak masyarakat. Mungkin butuh 1 tahun paling cepat. Jadi kalau misalnya Desember 2019 itu baru ada muncul kasus pertama, katakanlah berarti mungkin baru diteliti pada Januari ya misalnya. Jadi kita masih 5 bulanan nih. Kita mungkin butuh waktu sekitar 7 bulan lagi. Baru kita punya vaksin atau obat yang benar-benar efektif untuk mengobati si COVID-19 ini. Jadi obat, vaksin belum ditemukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita satu-satunya hanya bisa depend atau rely atau kita hanya bisa mengandalkan imunitas tubuh kita. Ya, dan di sini penularan COVID-19 ini adalah melalui person to person. Jadi orang bisa terkena COVID-19 ini kalau ditularkan. Dia bukan penyakit yang tiba-tiba orang bisa sakit, itu enggak. Jadi harus ada penularan dari orang lain. Dan penelitian to date atau penelitian terbaru
virus COVID ini ya dia ditularkan melalui droplet atau apa ya itu droplet itu seperti cairan yang keluar biasanya dari mulut dan dari hidung yang bisa mengandung virus kemudian bisa masuk ke saluran nafas orang lain. Nah droplets ini biasanya ada yang besar partikelnya, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar mungkin nggak jauh dia bisa jatuh ke permukaan. Tapi kalau yang kecil-kecil ini karena ringan ya mungkin bisa sampai 2 meter, bisa sampai ke orang lain. Makanya kenapa physical distancing ini disarankan 2 meter sampai 3 meter. Nah, 2 sampai 3 meter. Ya, untuk mencegah si droplets itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih sebenarnya COVID-19 seperti apa. Jadi COVID-19 itu dia kebanyakan menyerang sistem pernafasan bagian bawah seperti bronkiolus dan alveoli. Dan 15-20% kasusnya itu merupakan pneumonia tingkat parah ya. Meskipun juga ada beberapa yang asimptomatik atau tanpa gejala, tapi dia positif, dia carry virus di dalam tubuhnya. Nah, kalau dilihat ini adalah alveoli ya, jadi dia dikelilingi oleh pembuluh darah. Di sini adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Oke. Kemudian hal yang perlu kita kenal lagi dari si COVID-19 ini adalah dia itu butuh sel hidup untuk bisa bereplikasi. Jadi si virus ini tuh dia punya tanduk ya atau punya spike. Nah, ini seperti kunci yang dia kalau mau masuk ke dalam sel manusia itu ada gemboknya dan dia cocok sama gembok itu, yaitu gemboknya adalah ACE2 reseptor. Ini adalah gerbang masuk si virus bisa ke dalam sel kita. Kalau dia udah masuk ke dalam sel kita, dia bisa bereplikasi menjadi banyak. Nah, virus itu seperti itu. Jadi dia nggak butuh nikah atau nggak butuh kawin untuk bisa berkembang biak ya. Jadi butuh ada sel inang yang hidup di situ, kemudian dia bisa memperbanyak diri. Nah, ACE2 ini ternyata nggak hanya ditemuin di paru-paru aja. Karena sebagian besar kita taunya COVID-19 atau SARS-CoV ini 2 ini banyak kan menyerang paru-paru. Ternyata juga ditemui juga di saluran cerna atau di usus. Nah, ini menarik untuk kita ketahui juga. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau ACE2 itu reseptor si virus novel corona ini dia ternyata nggak cuma ada di saluran pernafasan, tapi juga ada di saluran pencernaan. Ini kita juga bisa ya telusuri di penelitian-penelitian. Memang saya bilang tadi ini adalah coronavirus jenis terbaru ya. Dia berevolusi. Jadi masih belum diketahui sebenarnya transmisi secara pastinya itu apakah memang hanya lewat pernafasan. Karena ternyata ini ada beberapa artikel dan report dari WHO juga ini Februari tahun 2020 mereka menemukan bahwa ternyata si virus ini juga bisa ditemui di feses dan di anal ya atau saluran cerna bagian bawah. Tapi kasusnya atau casesnya itu sangat sedikit sehingga belum bisa dikatakan mungkin nggak COVID itu lewat pencernaan. Masih belum bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi masih penelitian gitu. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan ternyata orang yang positif COVID-19 mereka itu juga memiliki gejala yang tidak enak di perut kayak misalnya diare gitu. Jadi ada relasi. Nah, ini kita juga masih menunggu penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi. Tapi di sini tapi sejauh ini tuh WHO masih menyatakan bahwa rute transmisi yang paling banyak itu hanya lewat pernafasan. Oke, lanjut. Kita udah tahu nih musuh kita seperti apa dan kita selanjutnya kita kenalan dulu juga sama pengawal kita yang ada dalam tubuh kita, yaitu adalah imunitas. Nah, secara simple atau secara sederhana, imunitas itu adalah pertahanan tubuh kita terhadap penyakit infeksi. Apa itu penyakit infeksi? Penyakit infeksi di sini adalah penyakit yang menular, seperti misalnya TBC, kemudian HIV/AIDS. Nah, COVID-19 ini juga adalah penyakit yang menular. Dia bukan suatu penyakit yang timbul karena memang ada masalah dalam tubuhnya, gitu. Tapi dia ditularkan. Nah, pengawal kita tadi itu secara garis besar itu bisa dibedakan jadi 2.
Jadi ada sistem imun bawaan atau innate, kemudian ada sistem imun yang adaptif. Nah, yang pertama sistem imun yang innate atau sistem imun bawaan itu namanya bawaan, berarti memang sudah sejak lahir itu ada. Jadi ini kalau kita memang belajar biologi itu kita semakin mengagumi ya ciptaan Tuhan, termasuk kita sendiri juga ciptaan Allah ya. Jadi sebenarnya kita lahir itu sudah diberikan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup. Ya, itu ada sistem imun bawaan. Contohnya adalah kulit. Nah, itu juga salah satu sistem imun terluar. Jadi ini dia adalah front line atau garis depan pertahanan. Dan dia itu sifatnya sangat cepat. Kalau ada patogen masuk, hitungan jam dia bisa langsung bereaksi. Nah, tapi dia nggak punya memori, artinya dia nggak tahu. Pokoknya ada patogen yang masuk atau ada zat asing masuk, dia akan langsung bereaksi. Jadi kalau misalnya patogen masuk, mungkin kita berlendir ya, hidungnya kayak mau bersin. Nah, itu sebenarnya ada salah satu pertahanan tubuh kita juga. Dan itu ada pasukan-pasukan, yaitu sel-sel imun yang ada di dalamnya seperti fagosit, dendritic cells ya, karena bentuknya seperti seperti dendrit atau sel saraf. Kemudian ada natural killer cells dan ada yang lainnya juga. Nah, kalau misalnya si imunitas bawaan ini belum bisa berhasil mengeliminasi virus, maka virus itu akan tetap masuk. Dan di sini kita punya pasukan kedua, garis kedua, yaitu si pertahanan tubuh adaptif. Karena dia adaptif, makanya dia memang agak lama, karena dia butuh belajar dulu, apalagi kalau virusnya masih baru. Bisa berhari-hari, makanya pemerintah minta kita mengisolasi diri selama 14 hari. Kalau kita mungkin khawatir terjangkit gitu, karena dalam masa itu tubuh kita itu sedang memproses ini sebenarnya ada apa. Nah, pasukan kita juga sedang bekerja dalam tubuh kita. Dan sistem imun adaptif itu ada dua, ada limfosit B, ada limfosit T. Kalau limfosit B itu antibody, kalau limfosit T itu dia T-cells ya. T-cells itu juga ada banyak, tapi kita nggak akan kuliah imunitas di sini. Saya garis besarnya aja kata kunci ya. Kata kuncinya kalau limfosit B itu dia berhubungan dengan antibody. Kalau limfosit T dia berhubungan sama sel T. Dan ini dia masing-masing punya mekanisme sendiri. Kembali lagi kalau kita belajar biologi itu pasti kita akan termenung dengan kebesaran Sang Pencipta ya, karena dua-duanya ini punya peran masing-masing. Jadi kalau antibody dia itu menghalau virus itu supaya bisa masuk ke dalam sel melalui cara dia menghalang-halangi si tanduk virus tadi itu untuk masuk ke ACE2 reseptor, atau dia menghalangi si gembok ketemu sama si kunci. Nah, itu kerjanya antibody. Jadi dia nggak merusak, dia lebih mencegah. Beda sama T-cell. Kalau T-cell itu dia ada virus yang mungkin sudah masuk ke sel. Nah, dia fungsinya adalah memberikan sinyal inflamasi atau peradangan. Nah, kalau selnya itu meradang, nanti maka akan muncul makrofag yang akan membunuh si sel itu. Jadi seperti alarm bunuh diri kalau di sel itu saya bilang peradangan, kemudian selnya baru akan makan. Dan itu alamiah, itu memang sistem tubuh kita bekerjanya seperti itu. Tapi kalau misalnya peradangannya itu terjadi sangat masif, sampai kalau di artikel dia bilang storm ya, inflammation storm atau badai peradangan, maka akibatnya ya pneumonia. Nah, makanya saya bilang COVID-19 itu kebanyakan pasien meninggal karena manifestasi dari pneumonia itu, karena peradangan itu. Sehingga di sini butuh antiinflamasi ya, atau keseimbangan antara peradangan dan anti peradangan. Oke, kita udah tahu nih sel imun kita kerjanya seperti apa dan musuh kita kerjanya seperti apa. Dan di sini kita juga perlu tahu ada kelompok yang memiliki risiko imunitas yang rendah. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu pasti dia mengalami penurunan, termasuk sel imun juga akan menurun. Kemudian yang bayi baru lahir, ini kemungkinan juga belum matang sel imunnya, jadi harus dilindungi dua orang ini. Dan yang ketiga adalah orang dengan malnutrisi. Oke, jadi malnutrisi. Mal itu artinya
salah ya. Jadi nutrisi itu gizi. Jadi orang dengan status gizi yang salah bisa kekurangan gizi, bisa kelebihan gizi. Kelebihan gizi itu kayak obes, kelebihan berat badan seperti itu. Dan itu dia merupakan dua panah ya. Jadi malnutrisi dia bisa menyebabkan imunitas yang rendah. Imunitas yang rendah juga bisa menyebabkan orang malnutrisi. Karena kalau imunitasnya rendah, dia akan cenderung terkena infeksi yang berulang. Sedangkan orang itu atau misalnya kalau balita ya dia dalam masa pertumbuhan, infeksi berulang, sakit panas terus, ya kan, diare terus. Nah dia akhirnya protein dan zat gizi yang masuk yang harusnya tadinya dipakai untuk tumbuh, akhirnya dipakai untuk melawan patogen, melawan bakteri, melawan virus gitu. Nah itu adalah kata kuncinya. Di sini juga ada penelitian yang menarik ya dari Farhan Said, di mana di sini malnutrisi itu banyak konsekuensinya terhadap sel imun, mulai dari kulit sampai prajurit-prajurit yang lain. Bisa dibaca di sini, yang bisa saya simpulkan adalah di sini bahwa malnutrisi itu bisa berdampak pada jumlah ya, kemudian juga fungsi komponen imunitas ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya, kalau malnutrisi itu ternyata timus organ yang dia memproduksi sel T tadi juga bisa undersize atau dia tidak tumbuh dengan optimal. Nah, kalau organnya aja nggak tumbuh optimal, gimana dia bisa memproduksi sel imun yang bagus, kan begitu ya. Nah, termasuk ini adalah sel-sel prajurit kita. Prajurit kita itu juga sel, dan sel itu satuan atau unit terkecil dalam tubuh manusia yang juga butuh makan, butuh ATP ya. Energi itu di sini dalam bentuk ATP. Jadi butuh glukosa, glutamin itu protein ya, asam amino, salah satu asam amino, kemudian juga butuh asam lemak. Nah, jadi juga butuh makan sel. Makanya tadi benar yang dibilang sama artikel, kalau misalnya gizi itu sangat berhubungan dengan imunitas. Oke. Jadi strategi yang bisa kita terapkan ya, strategi gizi gini di sini khususnya itu adalah yang pertama, kita mencegah terpapar dulu nih dari novel coronavirus. Caranya ini nih, EFSA ini atau European Food Safety Association, dia sudah merumuskan banyak hal ya, yang termasuk di sini hindari makan binatang liar, darah, bangkai binatang atau binatang yang sedang sakit. Kemudian cuci makanan dengan sabun dan bilas dengan air yang mengalir. Kemudian masak makanan hingga matang. Kemudian kalau makanannya udah matang, sudah disajikan, maka simpan dan ditutup dengan wadah yang tertutup tadi. Nah, kemudian box yang kedua, ini sebenarnya ada 3 box ya. Kalau box yang kuning ini kalau sel sel imun kita udah KO, kita juga udah KO, maka ini ranahnya rumah sakit, karena biasanya kalau udah pneumonia atau orang tuh udah sesak nafas, biasanya kan gitu ya, orang yang COVID-19 tuh disertai dengan sesak nafas, maka dia nggak bisa lagi makan makanan yang biasa dari mulut. Mungkin butuh makanan selang atau mungkin butuh infus. Nah, itu di ranah rumah sakit. Yang bisa kita kerjain itu adalah box yang biru. Termasuk di sini saya lihat banyak ibu-ibu ya yang mungkin di sini mengatur makan keluarganya ya. Nah, ini kita bisa berperan di sini. Nah, yang kedua itu box yang kedua adalah tentang optimalisasi status gizi. Nah, kayak tadi, kalau orang dia sudah malnutrisi, baik dia obesitas maupun kurang gizi, maka status gizinya harus optimal dulu supaya imunnya bagus. Dan yang strategi yang kedua itu meningkatkan antibodi. Saya lebih suka antibodi di sini ya, karena antibodi itu dia tidak terlalu merusak sel, jadi dia mencegah si sel itu berhubungan sama si virus orang ketiga. Kemudian keseimbangan imunitas tadi, manifestasi dari inflamasi itu adalah badai inflamasi atau badai peradangan yang bisa menyebabkan pneumonia, sehingga butuh ada keseimbangan di sini, dan kita sebenarnya sudah punya keseimbangan itu. Jadi inflamasi atau peradangan itu, maka kita gimana caranya supaya inflamasi atau peradangan itu berhenti? Kita butuh makanan yang bisa memicu respon anti peradangan atau anti inflammation. Lanjut, nah tadi status gizi. Oke, status gizi itu kita juga perlu tahu nih sebenarnya status gizi kita itu seperti apa, status gizi kita. Dan status gizi itu dia bisa
bisa diketahui melalui 4 metode, bisa melalui antropometri, ABCD ya, B biokimia darah, C klinis, kemudian D juga dari asupan. Nah, yang paling gampang itu adalah antropometri, cuman butuh berat badan sama tinggi badan dalam meter. Nah, ini ya, jadi misalnya kalau orang berat badannya misalnya 50, kemudian tingginya 150 cm. 150 cm kan berarti 1,5 meter. Tinggal dikuadratkan aja, kemudian 50 dibagi 1,5 kuadrat. Nah, nanti ketemunya berapa? Kita bisa klasifikasikan di sini. Apakah dia status gizinya normal atau overweight atau mungkin underweight. Nah, kalau udah normal ya udah di maintain atau diusahakan berat badannya segitu. Tapi kalau overweight ya perlu exercise, perlu juga mungkin pengurangan diet ya. Tapi ada kekurangannya juga kalau indeks massa tubuh ini kita jadikan sebagai patokan dari pengukuran status gizi. Kalau atlet-atlet elit kayak misalnya ada Rai, pasti dia masuknya obes karena ototnya banyak. Padahal belum tentu dia itu obes gitu. Jadi memang kalau untuk atlet atau orang yang suka olahraga memang perlu perhitungan status gizi yang tersendiri. Oke, jadi bagaimana makanan yang baik yang bisa mencegah COVID? Nah, sejauh ini saya surfing literatur di internet, memang belum ada makanan khusus yang bisa mencegah COVID. Orang obatnya aja masih dalam masa penelitian ya. Tapi di sini yang kita bisa lakukan yaitu tadi strategi imunitas tadi ya, dengan makan yang bergizi seimbang dan beragam. Untuk pertama meningkatkan fungsi imunomodulatori. Ini sebenarnya juga sangat menarik aspek ini. Kemudian berperan untuk menyeimbangkan pro dan inflamasi pada tubuh. Oke, dan juga makanannya harus bersih. Nah, itu yang penting. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi ini dari EFSA, dia bilang bahwa there's no evidence that food is a source of transmission route. Atau belum ada penelitian yang mengkonfirmasi kalau coronavirus ini bisa masuk melalui makanan, kemudian ke sistem pencernaan kita ini belum ada. Karena makanan itu adalah benda mati dan bakteri beda, virus sama bakteri. Kalau bakteri misalnya di buah-buahan dia mungkin bisa pakai tuh karbohidrat dalam buah itu untuk dia berkembang ya, atau jamur juga bisa. Tapi kalau virus tuh nggak bisa. Virus mungkin cuma nempel aja di dalam buah atau sayur ya misalnya. Tapi dia nggak bisa berkembang biak. 3 hari mungkin dia akan mati virusnya itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk membuat sebuah menu dan di dalam rumah tangga itu ada bayi umur 0 sampai 6 bulan, itu gampang. Makanannya ya udah nasi. Nasi itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Kenapa terbaik? Karena ASI itu mengandung komponen imun. Jadi udah ada pengawalnya di dalam ASI. Padahal kan bayi itu sebenarnya dia belum sel-sel imunnya juga mungkin belum matang. Tapi kalau dia diberi ASI, ini udah ada dari ibunya, diberikannya lewat ASI. Kemudian juga ada stimulator ya untuk membentuk sel imun. Kemudian juga dia ada zat gizinya seperti short chain fatty acids. Ini dia bisa fungsinya untuk anti-inflamasi dan untuk kesehatan usus. Kemudian juga ada oligosakarida, ini sama juga untuk anti-inflamasi, untuk anti peradangan. Gampang kalau untuk bayi. Yang susah untuk yang udah gede ya. Makanya lebih repot. Nah, oke. Untuk menyusun menu keluarga ini memang tergantung. Biasanya keluarga itu tergantung dengan etnis, ras, kemudian daya beli, dan selera. Nah, tapi kalau kita udah tahu prinsipnya, kita bisalah beli yang bisa ada tips dan triknya. Oke. Ini adalah gizi seimbang. Oke. Kenapa saya di sini promote gizi seimbang? Karena memang kalau untuk makan, kalau ahli gizi itu memang harus ngitung ya. Dia punya kemampuan untuk menghitung kebutuhan, menghitung kemudian dari kebutuhan itu berapa porsi makannya. Dia bisa. Tapi kalau untuk orang pada umumnya mungkin akan kesusahan bagaimana menghitung gizi, kemudian kebutuhannya, porsinya berapa. Nah, akhirnya oleh Depkes
dibentuklah suatu prinsip makanan disebut dengan prinsip gizi seimbang. Ini sudah ada porsi-porsinya. Jadi ini adalah approach atau pendekatan. Kira-kira dengan porsi sekian itu akan memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya yang kita butuhkan untuk tetap hidup, termasuk juga untuk imunitas ya di sini. Nah ini banyak juga di negara lain juga seperti ini, balance nutrition. Bedanya kalau kita bentuknya seperti tumpeng, karena ini kearifan lokal ya. Nah tumpeng ini bentuknya segitiga, ya di bagian bawah itu lebih lebar, artinya adalah makanan yang di paling bawah ini dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, 3-4 porsi sehari. Itu adalah makanan pokok. Ini adalah sumber energi utama kita. Kemudian satu tingkat di atasnya itu dimakannya lebih sedikit daripada yang di bawah, ya, yaitu terdiri dari sayur dan buah. Kemudian selanjutnya ada lauk hewani dan lauk nabati, 2-4 porsi sehari. Nah, di ujungnya ini ada bagian yang paling kecil, yaitu proporsi yang paling kecil juga yang perlu kita makan, GGM ya, gula, garam, dan minyak. Jadi kalau gula itu sehatnya 4 sendok makan sehari. Garam juga harus kita batasi 1 sendok teh, ya, ini biasanya untuk bumbu. Minyak itu 5 sendok makan. Bukan berarti kita disuruh minum minyak ya, kita nggak usah minum minyak juga, kita konsumsi minyak dari gorengan gitu. Jadi maksudnya 5 sendok minyak itu adalah minyak yang terserap dari makanan. Kalau misalnya kita makan ayam ya, ayam kan di sini nih di lauk, kalau kita goreng, nah ini berarti mungkin bisa udah ada 1 porsi minyak yang terserap gitu. Dan kalau dulu kita ingatnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah nggak ada ya 4 sehat 5 sempurna, itu sudah diganti dengan yang namanya gizi seimbang. Jadi udah nggak ada 4 sehat 5 sempurna lagi. Oke, kalau kita translate atau kalau kita terjemahkan tumpeng gizi seimbang itu tadi ke dalam piring makan kita kan butuh makannya dalam piring ya. Seberapa gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di sini. Ini untuk porsi 1 hari makanan pokok ternyata sama dengan sayuran 3-4 porsi sehari. Berarti kalau kita dalam sehari kita makannya 3 kali, ya berarti makanan pokoknya 1 porsi, atau kalau makan siang 2 porsi. Nah, nanti ketemunya bisa 4 porsi sehari. Sayur juga gitu. Jadi sebenarnya sayur itu kita butuh banyak, bukan kuahnya, tapi sayurnya memang yang banyak, 1 gelas, 1 porsi. Kemudian lauk pauk dan buah-buahan juga tetap. Jangan lupa cuci tangan. Nah, ini sebenarnya di gizi seimbang juga sudah ada cuci tangan. Nah, baru ngehitsnya ada coronavirus, cuci tangan ngehits lagi ya. Kemudian juga batasi GGM, gula, garam, minyak. Itu yang harus kita batasin. Dan jangan lupa minum air putih. Air putih anjurannya 8 gelas sehari atau 2 liter. Nah ini ya makanannya ya, jadi nasinya nggak perlu banyak banget ya, nasinya cukup 100 gram atau 150 gram. Kemudian ini lauk ya, karena kalau nasinya udah banyak kita nggak bisa nih masukin semua dalam 1 perut kita ya. Jadi cukup secukupnya aja makan, secukupnya aja. Oke, komponen-komponen itu kalau bisa di breakdown, yang pertama itu kita bisa breakdown zat gizi yang kita butuhkan, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu menurut saya is number one karena dia sebagai sumber energi yang utama, ya termasuk sel imun. Tadi sel imun dia butuh glukos. Glukos itu breakdown-nya dari karbohidrat. Ya, kalau otak dia juga butuh karbohidrat, ya, tapi sel imun juga dia butuh karena ini kita lagi bahas ini ya, imunitas. Nah, karbohidrat juga macam-macam. Ada karbohidrat yang sederhana, kayak misalnya gula, itu sederhana, gampang diserap. Tapi ada karbohidrat juga yang kompleks, yang bahkan tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, namanya resisten karbohidrat. Nah, karena dia tidak bisa dicerna oleh usus pencernaan kita, dia akan lewat aja ke usus besar ya. Di situ usus besar itu adalah rumah dari banyak sekali bakteri dalam tubuh kita yang baik, yang bakteri juga butuh makan kan. Nah, kalau kita makan serat itu sama aja kayak kita ngasih makan bakteri yang ada di usus kita ya. Jadi serat-serat itu kita nggak bisa makan, tapi bakteri bisa. Sehingga bakteri itu dari serat itu
kita kasih makan, nanti dia akan memproduksi yang namanya short chain fatty acid. Ingat ya, tadi short chain fatty acid itu dia fungsinya adalah untuk anti-inflamatori. Nah, prebiotik itu di sini bisa diartikan sebagai makanannya probiotik atau mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, kalau kemarin yang ikut webinar kemarin kita belajar tentang psikosomatik ya, bagaimana mood itu bisa berpengaruh juga terhadap imunitas. Ternyata makanan pun juga bisa berpengaruh sama mood ya. Kalau kita konsumsi prebiotik itu ternyata ada hubungannya dengan mood, ada kulit, imun. Jadi yang mau kulitnya sehat, karena kulit itu juga termasuk prajurit kita, maka konsumsi serat yang banyak ya, prebiotik. Kemudian hindari diet tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat yang sederhana. Tadi berapa gulanya? 4 ya, 4 sendok satu hari. Oke, jadi kalau kita terjemahkan lagi, satu kali makan itu berapa banyak? Nah, ini kalau nasi bisa 100 gram atau 2 centong. Ya, atau kalau misalnya nggak mau makan nasi, saya mau makan roti, 2 iris roti, itu sama nilai gizinya kayak 1 porsi nasi. Atau kalau mau crackers, 5 crackers gini juga sama, bisa digantikan dengan crackers. Nah, sekarang yang lagi ngehits itu dalgona coffee ya, atau kopi yang dikocok-kocok hingga berbuih gitu kan. Lagi ngehits. Nah, ini kalau saya perhatikan ini 1 porsi dalgona coffee, 1 gelas itu aja udah mengandung gula sebanyak 33, hampir 34 gram ya, atau 3 sendok. Nah, ini kalau udah minum dalgona coffee 1 hari, maka ya udah nggak boleh minum yang manis lagi, karena gulanya udah cukup banyak ini di dalgona coffee. Termasuk tadi ya, di sini ada soft drink. Soft drink itu juga tinggi gulanya. Nah, ya, kalau es teh tawar nggak apa-apa, karena nggak ada gulanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah lemak. Nah, lemak. Oke, kita ngomongin lemak itu biasanya sesuatu yang enak. Sesuatu yang berlemak itu sesuatu yang enak ya. Ibaratnya kalau kita makan nastar itu yang terbuat dari lemak atau gorengan itu enak. Jadi benar katanya, sesuatu yang enak-enak itu biasanya yang dilarang. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah sebuah grafik yang menurut saya menarik sekali. Bagaimana pengaruh lemak itu terhadap imunitas ya. Nah, lemak itu pertama nggak bagus, tapi ada bagusnya juga, tergantung jenis lemaknya. Tapi kalau dalam jumlah itu dia sudah melebihi atau exceed, nah itu dia juga bisa menyebabkan inflamasi, kemudian dia juga bisa menyebabkan ketidakoptimalan pada sumsum tulang ya. Sedangkan sumsum tulang itu adalah organ yang menghasilkan leukosit dan limfosit. Jadi penghasil sel imun. Jadi di sini kita juga harus consider atau juga harus mempertimbangkan status gizi kita. Kalau kita udah obes, maka lemak ini juga harus dibatasin. Karena lemak itu energinya 1 gram 2 kalinya karbohidrat ya, 2 kali lebih dari karbohidrat. Jadi kalau 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori, kalau lemak itu 9 kilokalori. Jadi hati-hati dengan lemak ya. Kemudian juga bisa itu tadi ya, menyebabkan inflamasi secara sistemik. Dan juga bisa menyebabkan disbiosis atau microbial disbiosis dalam usus kita. Jadi tadi kan saya bilang kan kalau usus kita itu adalah rumah dari berjuta-juta atau banyak sekali makrobiota atau bakteri. Nah, kalau kita obes itu banyak penelitian yang menyebutkan bahwa terjadi ketidakseimbangan. Jadi bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat itu tidak seimbang, dan kalau bakteri yang jahat tidak seimbang atau lebih banyak dalam usus kita, maka nanti usus kita itu nggak akan sehat. Kayak kulit ya, kulit itu kalau nggak sehat itu kan istilahnya nggak rapat gitu. Nah, sehingga usus itu akan mudah dimasuki oleh patogen. Nah, itu. Oke, tadi saya bilang sebenarnya lemak itu nggak semuanya jahat. Ada lemak yang lemak jenuh, ada lemak yang lemak baik atau lemak tidak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh dan lemak trans ini biasanya gaji ya, yang suka makan gaji, angkat tangan. Kemudian kulit ayam, keju, butter, dan lain sebagainya ya. Gampang kalau kita mau lihat lemaknya lemak bagus apa enggak. Kalau lemak jenuh atau lemak yang tidak bagus ini,
itu pada suhu ruang biasanya dia berbentuk padat. Jadi kayak gaji itu kan kalau biasa dia padat bentuknya ya. Kemudian keju, butter, margarin baru nanti kalau dipanaskan dia mungkin akan berbentuk minyak. Termasuk kulit ayam ya, kulit ayam itu juga lemak jenuh dan harus dihindari. Ada juga lemak jenuh minyak kelapa sawit. Minyak kelapa ini mungkin dia di dalam suhu ruangan dia tidak berbentuk padat, tapi dia sebenarnya adalah lemak jenuh. Ya, ini contohnya ya, gaji dan gorengan yang menggoda ini adalah lemak yang harus kita hindari. Oke. Kemudian lemak baik. Nah, ini adalah lemak yang harus kita tingkatkan. Lemak baik ini biasanya adalah lemak dengan ikatan yang ganda. Jadi kalau kena panas, dia nggak langsung jadi radikal bebas ya. Dia masih punya ikatan yang istilahnya kalau kena panas tuh masih ada satu ikatan, jadi masih aman. Itu ada asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Kalau asam lemak omega 3 itu biasanya dikaitkan dengan anti peradangan ya, anti peradangan. Sedangkan satunya asam lemak omega 6 itu biasanya dikaitkan dengan peradangan. Nah, jadi yang satunya anti, yang satunya pro gitu. Dan yang mana yang kita pilih? Ya kita pilih dua-duanya karena kita juga butuh peradangan dalam tubuh kita, tapi dalam status yang aware, yang maksudnya terkendali ya. Jadi dua-duanya kita butuh. Asam lemak omega 3 ini biasanya yang paling terkenal dari salmon, dari minyak ikan lautan dalam yang makannya plankton. Saya nggak tahu kalau salmon sekarang kayaknya juga banyak diproduksi di Jepang, di mana mungkin butuh penelitian juga apakah sama dengan salmon yang dari Amerika ya, yang memang dari lautan dalam. Kemudian salmon itu harganya tapi mahal ya, mahal sekali salmon itu. Tapi kita juga punya ikan lokal yang juga kaya akan lemak omega 3, kayak misalnya ikan kembung, ikan bandeng. Nah, itu kan ada lemak-lemaknya tuh, itu sehat lemak dalam ikan itu. Kemudian asam lemak omega 6 itu biasanya kacang-kacangan ya, ada kacang almond, kacang tanah. Asal dia tidak digoreng ya, itu lemaknya masih lemak bagus. Oke. Nah, ada juga makanan yang dia itu sebenarnya secara natural mungkin lemaknya tidak banyak. Tapi ketika dia digoreng, dia akan menyerap minyak. Nah, ini ya banyak sekali jenis makanan dengan persentase minyak besar. Ini saya ambil dari Balitbang Kemkes. Nanti kalau misalnya butuh bukunya, saya punya PDF-nya, boleh nanti di-share ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 jenis makanan tertinggi yang menyerap minyak, hampir 32%. Dari berat ayam rempela ungkep goreng itu adalah minyak. Saya suka ayam rempela ungkep goreng atau babat rebus dan digoreng. Wah, menggoda ya. Nah, jadi intinya sesuatu yang tadinya itu direbus kemudian digoreng itu akan semakin mudah menyerap minyak karena volume air yang di dalam pangan tadi itu akan digantikan oleh minyak ya. Kemudian juga lama pemasakan, penggorengan itu juga akan berpengaruh dengan semakin banyak minyak yang terserap. Nah, gitu. Jadi gimana dong supaya kita nggak konsumsi banyak minyak? Ya jangan yang di deep fry atau yang digoreng dengan minyak banyak ya, cukup ditumis atau mungkin dipanggang ya, atau mungkin dipepes, itu juga masih enak kok. Oke, itu tadi lemak. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, adalah protein. Nah, protein itu dia tidak digunakan sebagai sumber energi utama, tapi dia berfungsi untuk membentuk otot, dan dia juga digunakan untuk mengatur sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Ya, juga untuk produksi antibodi, sitokin, dan sel imun yang lainnya itu dia butuh protein. Dan protein itu dia terdiri dari 20 asam amino. Harus kita punyai dalam tubuh kita ya, 20 asam amino itu. 9 asam amino itu harus kita dapatkan dari makanan. Ya. Di sini ada 9 jenis asam amino atau yang disebut dengan asam amino esensial. Yang lainnya kita bisa produksi sendiri dalam tubuh kita. Kita bisa punya mekanisme. Kecuali kalau kita lagi sakit ya, critical ill, kita lagi sakit dan benar sakit dan kita butuh sel imun kita supaya banyak, kita juga tetap butuh
asam amino di sini diberi nama asam amino conditional. Jadi asam amino yang sebenarnya kita nggak butuh dari diet, tapi ketika kita sakit kita juga butuh dari diet. Nah, bisa nggak dibayangkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan asam amino yang penting juga untuk imunitas kita? Ya, prinsipnya satu, makan yang beragam. Karena kita nggak bisa cuma dapat semua zat gizi cuma dari satu makanan, jadi harus ganti-ganti menunya, harus istilahnya nggak ada makanan yang sempurna. Jadi memang sesuai dengan prinsip bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk juga makanan. Jadi makanan itu ada yang mengandung zat gizi tertentu, tapi dia kekurangan zat gizi tertentu sehingga harus ditutupin. Sama kayak kita, kalau misalnya kita mengapa kita menikah gitu ya, karena kita tidak sempurna sehingga kita harus disempurnakan dengan orang lain. Nah, seperti itu juga makanan. Jadi dia butuh teman-teman dan dia juga butuh diganti-ganti supaya tubuh kita itu terpapar dengan zat gizi yang lainnya. Dan kalau di sini kita ada dua sumber protein ya, ada sumber protein hewani dan ada sumber protein nabati. Kalau sumber protein hewani itu sebenarnya lebih lengkap asam aminonya. Kalau sumber protein nabati itu biasanya ada yang asam aminonya nggak lengkap, sehingga memang harus dikombin. Kayak misalnya tempe sama nasi. Itu adalah kombinasi yang bagus, karena tempe itu adalah jenis kacang-kacangan, dia kekurangan asam amino yang terdiri dari sulfur, sedangkan kalau nasi dia itu bisa bisa memenuhi dari kekurangannya tempe itu. Dan kalau kita ngomongin protein, kadang disesuaikan juga. Kadang ada orang yang vegetarian, nggak mau makan hewani, maunya makan nabati. Termasuk kita, kalau dilihat di sini menarik ya, kita itu adalah golongan orang-orang yang lebih suka makan protein nabati. Karena memang protein hewani juga mungkin mahal ya, lebih mahal daripada protein nabati. Oke, tadi yang saya bilang di sini ya, protein nabati itu nggak hanya dari lauk. Jadi makanan pokok yang kita makan kayak jagung, oat misalnya, atau gandum, beras, sorghum, itu dia juga mengandung protein, ya, protein nabati ya. Kalau kacang-kacang juga pasti dia mengandung protein. Yang tadi saya bilang, kalau kacang-kacangan dia itu rendah metionin, kalau serealia dia punya metionin. Ya, jadi kombinasi beras sama kedelai itu bagus karena saling melengkapi. Ya, ini contohnya. Ada sambal lalapan di sini ya. Kemudian juga ada protein hewani. Protein hewani itu tadi saya bilang dia relatif lengkap asam aminonya, tapi juga perlu ada consideration atau perlu diawasi kalau kita makan daging ya, karena daging nggak cuma menyediakan protein, tapi dia juga menyediakan kolesterol, sehingga berbahaya bagi orang-orang yang memang punya hipertensi, punya diabetes. Nah, ini memang harus dibatasi daging merah. Memang yang bagus itu memang daging putih ya, daging putih itu saya kayak ikan, kemudian ayam gitu. Tapi kalau ayam dimakan sama kulitnya juga jadinya nggak bagus ya. Nah, kalau telur itu juga bagus asam aminonya telur. Kalau telur kan mungkin lebih murah ya daripada daging ya, kalau daging mahal. Oke, selanjutnya, nah kalau udah masuk ke piring, sebenarnya berapa besaran lauk yang harus kita makan sih kalau satu piring? Kalau misalnya ayam ya cukup satu potong sedang aja, ini udah bisa mencukupi satu kali makan kita, atau bisa digantikan juga dengan satu potong daging merah. Kalau tempe 2 potong sedang, nah itu kayak gitu. Kalau telur, 1 buah telur, nah itu bisa kita ganti. Jadi kalau kita hari ini bosan makan ayam, bisa diganti dengan tempe, bisa diganti juga dengan telur. Nah, ini porsinya sekian. Dan kita kebutuhannya 2-4 porsi per hari. Ya. Selanjutnya itu adalah sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu dia menyediakan serat, vitamin, dan mineral. Serat tadi saya bilang di awal dibutuhkan oleh bakteri dalam tubuh kita. Serat itu juga dia bisa mengeliminasi kolesterol ya. Jadi serat baik untuk bakteri nanti dia mencerna serat dan menghasilkan short chain fatty acid atau SCFA yang baik untuk kulit kita, epitel kita, kemudian juga sel imun kita. Kemudian dia juga menyediakan vitamin dan mineral ya. Nah, di sini ada beberapa vitamin yang memang berhubungan dengan imunitas.
Ya, di sini saya sebutkan yang saya dapatkan dari literatur adalah vitamin D, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Ya, ada juga vitamin lain yang bersifat antioksidan, vitamin E, tapi itu nggak terlalu banyak di literatur disebutkan. Nah, vitamin D. Vitamin D itu dia memiliki fungsi homeostatis sistem imun. Homeostatis sistem imun itu yaitu dia menyeimbangkan antara peradangan dan anti peradangan. Vitamin D itu. Tadi saya udah coba bikin menu sih 1 hari ya, memang agak susah juga mencukupi vitamin D. Mungkin vitamin D juga bisa didapatkan dari susu, dan kita juga punya provitamin D juga dalam tubuh kita yang harus diaktifkan oleh sinar UVB. Makanya sekarang banyak ya kita temuin orang-orang yang berjemur gitu kan. Nah, itu juga menimbulkan pertanyaan juga pada saya, sebenarnya untuk berjemur itu jam berapa sih yang tepat? Nah, ternyata juga ada penelitian ya, nanti bisa di-share juga papernya ya. Jadi vitamin D3 alami yang ada di kulit yang dia butuh sinar UVB itu ternyata abundant atau sangat melimpah pada pukul 10 sampai jam 1 ya, selama 37,5 menit untuk yang tidak pakai jilbab. Karena kalau kita pakai jilbab itu kan semakin banyak yang tertutup tubuh kita yang terhindar dari sinar UVB itu, sehingga kalau untuk hijabers itu dia butuh waktu sekitar 1 jam dengan catatan nggak pakai sunscreen atau nggak pakai sunblock ya. Percuma kita manas-manas di luar atau berpanas-panasan di luar, tapi kita pakai sunblock ya, sinar matahari juga nggak bisa masuk juga, kecuali kayaknya ada sunblock yang dia masih bisa dimasuki oleh UVB, tapi sinar UV yang lainnya nggak bisa masuk. Nanti bisa beli sunblock harus dicek dulu ya labelnya. Nah, ini juga bisa dari diet. Kemudian vitamin A. Vitamin A itu ada 2, ada karotenoid, itu adalah vitamin A yang tidak aktif, dan ada retinol. Jadi kalau kita makan makanan yang dari hewan, itu adalah dalam bentuk retinol, vitamin A yang sudah aktif. Dan biasanya 6 kali karotenoid itu sama aja kayak 1 retinol. Jadi kita butuh 6 kalinya karoten untuk bisa menyamai 1 retinol gitu kan. Kalau karotenoid itu biasanya pada buah atau sayuran berwarna jingga. Kemudian ada vitamin B. Vitamin B ini B3, B6, folat. Ini untuk limfosit dan kesehatan kulit. Ini sumbernya serealia ya kebanyakan, apalagi yang misalnya masih ada kapsulnya kayak misalnya gandum, itu gandum utuh, itu banyak vitamin B-nya. Kemudian vitamin C. Vitamin C itu untuk penyerapan zat besi dan untuk produksi sel darah putih. Nah, makanya biasanya kenapa orang yang misalnya dia kena infeksi kayak misalnya yang sering itu ya kayak kalau kena infeksi kenapa kok sering dikasih jus jambu? Ternyata karena jambu biji itu dia tinggi akan vitamin C ya. Jadi 100 gram jambu biji itu udah bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian orang sehat normal. Oke, juga produk terfortifikasi biasanya dia mengandung vitamin A. Makanya kalau kita misalnya beli mentega atau minyak goreng itu bisa ada fortifikasi vitamin A. Begitu vitamin. Selanjutnya adalah mineral. Mineral di sini yang berhubungan dengan imunitas itu ada selenium, ada seng, dan ada besi. Yang mungkin agak saya tekankan di sini adalah besi ya. Besi itu penting. Kenapa? Karena dia itu adalah salah satu komponen yang dibutuhkan di dalam darah kita, yang bisa sebagai transportasi juga dalam sel darah putih. Ya, kalau misalnya kita kekurangan besi, ya, kita anemia, itu maka kemampuan darah dalam membawa oksigen ke dalam ke seluruh tubuh kita juga membawa sari-sari makanan itu akan berkurang. Padahal kalau kita sakit kita butuh makanan juga kan, sel-sel tubuh kita makan, tapi apakah sel kita makan? Kalau kita kekurangan besi, kita mungkin nggak bisa darah kita transport makanan atau sari-sari makanan ke organ-organ itu agak kesusahan ya. Ini besi itu adanya di daging merah, bayan, dan hati. Tapi kalau saya boleh bilang vitamin dan mineral dari tanaman itu biasanya dia sangat rendah penyerapannya, sehingga harus didukung oleh vitamin C ya. Jadi kayak misalnya bayam. Bayam itu besinya non-hem rendah, jadi harus dibantu vitamin C. Kalau makan sayur bayam sama jus jeruk ya,
seperti itu. Kemudian juga ada seng. Seng ini dia fungsinya untuk stimulator sistem imun. Kemudian juga ada selenium. Selenium itu banyakkan di aquatic products ya, kayak ikan, seafood, gitu. Gandum juga ada. Selanjut, nah oke, saya coba bikin menu nih. Bikin menu nanti bisa dilihat ya. Pakai tumpeng gizi seimbang. Jadi saya nggak ngitung cara ahli gizi yang ngitung jelimet pakai kalkulator yang dihitung persen-persenannya, tapi saya cukup pakai bahan penukar porsi di tumpeng gizi seimbang. Nah, ketemu menu dari pagi sampai malam, nanti bisa di-share ini ternyata bisa memenuhi AKG ya untuk wanita usia 19 sampai 29 tahun. Baik dari energi, mungkin karbohidratnya agak kurang ya 81%. Tapi ternyata vitamin C lebih ya 633%. Jadi sebenarnya suplementasi itu bisa dicegah dengan gizi, maksudnya dengan makanan yang kualitasnya baik, ya banyak sayur buah yang mengandung banyak vitamin C. Kita juga sebenarnya bisa dapat vitamin C dalam jumlah yang banyak sebagai booster. Nah, termasuk juga di sini besi ternyata juga bisa mencukupi dari kebutuhan kita sehari-hari. Gitu. Oke, mungkin sekian ya materi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan di diskusi saya, kembalikan kepada Bapak Moderator.